Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Amerika setelah Civil War, di mana mulai bisnis ini mulai lucu. Kita lanjutkan langsung. Sekarang kita bahas tentang minyak. Minyak ini mulai berkembang ketika ditemukan kerosin. Kalau kerosin di Indonesia dulu kita sebut sebagai minyak tanah lah ya. Jadi berawal dari minyak mentah yang keluar dari dalam bumi, kadang memang dia bisa kayak nyembur gitu ya karena tekanan yang cukup tinggi, tapi kadang juga harus dipompa. Minyak yang keluar dari dalam bumi ini kemudian dikilang, di refine gitu ya menjadi kerosin. Kalau di Indonesia di daerah Cepu mereka bisa lakukan ini secara manual. Ya kira-kira kurang lebih sama lah, bisa dilihat di video-video lain gimana sih cara proses yang dilakukan dari minyak bumi menjadi kerosin ini. Yang pertama dulu sumur minyak ini di drill di Pennsylvania 1859. Kemudian akhirnya mereka memiliki pasar terbuka, pasar bebas yang antar penjualan kerosin. Kerosin ini dipakai, minyak tanah ini dipakai untuk lampu waktu itu. Jadi misalnya ini 4 sen, 3 sen dan seterusnya. Inilah skema di pasar bebas, di video sebelumnya sudah dibahas. Kemudian masuklah masa panik di 1873. Berapa lama? Jadi sekitar ya ini dari 14 tahun berapa tuh? Ya, sekitar 14 tahun. Jadi cepat banget prosesnya. Yang kemudian dari crash ini muncullah perusahaan-perusahaan besar yang tentu skemanya dia lebih baik daripada perusahaan kecil. Salah satunya adalah John D. Rockefeller ini tahun 1880 dia membeli sebagian dari kompetitornya, terus sebagian juga dia bekerja sama dengan yang lain dan menghancurkan yang sisanya sehingga dia memonopoli. Yang tadinya singkat cerita yang tadinya harganya itu bisa 4 sen, 3 sen sampai 2 sen gitu ya, 2,5 sen, dia memonopoli. Jadi semua harga yang di publik itu menjadi 6 sen gitu. Biasanya kan kalau monopoli itu hanya muncul untuk ke para pembeli. Masalahnya dia ini juga memonopoli kepada supplier. Jadi yang dia lakukan Standard Oil ini tidak hanya monopoli tapi juga monopsoni. Jadi dia membeli semua minyak mentah dari masyarakat. Sebetulnya si Standard Oil nggak betul-betul sebagai monopoli, tapi dia perusahaan besar sekali sehingga dia bisa melakukan kontrol tanpa melakukan monopoli yang betul-betul monopoli gitu. Jadi misalnya ini dari minyak mentah, kemudian suppliersnya ke sini, Standard Oil dia punya refinery ini kilang yang membuat dari minyak mentah tadi menjadi bahan yang diolah, kemudian dia juga melakukan shipping gitu ya, shippers dan juga retailers. Jadi dia bisa membeli dari ujung sampai ujung gitu. Bahkan saking kuatnya dia bisa membuli perusahaan kereta api. Misalnya dia bisa bilang bahwa dia minta kickback gitulah ya untuk barel yang dikirimkan, dan juga kalau misalnya si railroad ini mengirimkan barang dari kompetitornya. Dia ngancem kalau si railroad ini nggak mau lakukan itu, karena mereka punya barang banyak banget, mereka akan membangun jalur kereta api sendiri. Bahkan si Standard Oil ini bisa mengkontrol kompetitornya sehingga harga dia bisa memainkan lah gitu, saking besarnya. Nah, keuntungan dari kondisi perusahaan yang besar ini sebetulnya sudah muncul di kasusnya Adam Smith. Tapi waktu itu ada ketidakuntungan sebagai perusahaan yang sangat besar sehingga itu tidak dibahas secara signifikan lah gitu. Contoh misalnya waktu itu kasusnya di kantor Edinburgh itu mereka punya duit hanya 2 hari, punya cadangan uang hanya 2 hari. Nah, usulannya adalah ya kirim aja uang gitu. Masalahnya pengiriman suratnya aja waktu itu udah seminggu gitu. Jadi ya udah nggak ada gunanya lah skema itu di zamannya Adam Smith. Jadi waktu di abad ke-18 perusahaan-perusahaan yang terlalu besar akan menjadi kolaps sendiri karena karena beban yang mereka miliki ya, kecuali dibantu oleh pemerintah. Makanya itu di video sebelumnya kan muncul namanya laissez-faire itu. Nah, tapi 1 abad berikutnya teknologi kan sudah berubah. Kalau ada apa-apa, cepatlah informasi itu sampai ke mereka karena sudah ada telegram dan ada juga telepon, sehingga kalau ada yang nggak bisa datang, keputusan bisa cepat dilakukan. Ya apalagi zaman sekarang kan lebih cepat lagi gitu. Sejak saat itu, semua ketidakberuntungan sebagai perusahaan besar
itu bisa disolusikan gitu ya, sehingga yang ada hanya keuntungan menjadi perusahaan yang besar, yaitu dengan cara ya akhirnya mereka bisa memakan perusahaan-perusahaan kecil. Menjadi perusahaan besar itu jadi gampang ya di 1890-an ketika New Jersey memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memiliki saham perusahaan lain. Jadi perusahaan itu bisa memiliki perusahaan lain hanya dengan membeli sahamnya. Sekarang juga sebetulnya ini bisa dilakukan. Selanjutnya adalah Boss of United States. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.